Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam Sapaan Gembala dan Renungan Harian GKI Cikarang dengan tema Mengecap Kebaikan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu yang akan menjadi pedoman serta kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan hari ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami bersedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita kali ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang kedua hingga 10. Namun yang menjadi perenungan kita, yakni pada ayatnya yang kedua dan ketiga yang berbunyi demikian. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Kata mengecap dapat diartikan sebagai merasakan dengan sungguh-sungguh, menikmati, atau mengalami. Pernahkah kita pergi ke sebuah restoran yang menyajikan makanan yang lezat? Pastinya kita sudah bisa membayangkan betapa nikmatnya menyantap makanan tersebut, bukan? Nah, untuk mengecap atau menikmati makanan tersebut, pastinya kita tidak akan terburu-buru, melainkan menyediakan waktu yang sedikit lebih lama untuk merasakan memang benar makanan tersebut lezat. Sama seperti kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan diberikan kepada setiap orang tanpa terkecuali. Dari saat orang tersebut dilahirkan hingga dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Tetapi terkadang kita tidak bisa mengecap kebaikan Tuhan, yakni pada saat kita mengalami pergumulan. Akan lebih mudah bagi kita untuk mengecap kebaikan Tuhan pada saat kita baik-baik saja. Pada saat kita senang, segalanya tercukupi. Sedangkan di saat penyakit menyerang tubuh kita, di saat kita terpuruk dengan masalah perekonomian, di saat kita bergelut dengan persoalan keluarga, dan lain sebagainya, justru kita akan menanyakan, di manakah kebaikan Tuhan itu? Kalau Tuhan baik, mengapa saya sakit? Kalau Tuhan baik, mengapa saya di PHK dan mengalami persoalan ekonomi? Kalau Tuhan baik, mengapa saya tidak bahagia dengan keadaan rumah tangga saya saat ini? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang timbul di benak kita. Di saat hal-hal negatif menghampiri kehidupan yang membuat kita terpuruk, kabut tebal seakan menutupi kebaikan Tuhan dari pandangan kita, sehingga kebaikan Tuhan itu tidak bisa kita kecap dan nikmati. Rasul Petrus di dalam bacaan kita hari ini menasehati semua orang percaya yang rindu mengecap kebaikan Tuhan agar bersedia untuk membuang segala yang jahat. Tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah dapat kita baca pada ayatnya yang pertama. Dan kita juga diharapkan bersedia menjadi seorang bayi yang baru lahir, yang selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani supaya bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bayi yang baru dilahirkan tidak pernah berpikir negatif. Segala sesuatu yang diberikan kepadanya diterima dengan baik, walau terkadang apa yang diberikan kepadanya dapat saja mengancam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, meskipun sulit, mari kita merubah mindset kita. Ketika kita mengalami pergumulan, kita mau mengambil waktu teduh sejenak untuk berpikir, untuk merenungkan, dan untuk menggali apa sih sebenarnya maksud atau kebaikan Tuhan di balik kejadian yang kita alami.
Tumpahkanlah segala pergumulan kita kepada Tuhan, agar kita tetap berserah dan tidak mudah menyerah, sehingga kita mampu mengecap kebaikan Tuhan meski di saat-saat keterpurukan kita. Mazmur 34 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur ini tulis Daud bukan ketika ia sudah menjadi Raja Israel, bukan pula pada situasi yang baik dan tenang, melainkan pada saat Daud melarikan diri dari kejaran Raja Saul untuk dibunuh. Daud terjepit, ketakutan, keadaan yang seakan tidak ada harapan. Namun Daud selalu mengingat kebaikan Tuhan dan berusaha untuk mengecap segala kebaikan Tuhan, meskipun tidak mudah. Orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan akan selalu datang kepada Tuhan. Dapat kita baca pada ayat yang keempat. Dan mau menjadi pelayan Tuhan atau saksinya, dapat kita baca juga pada ayat yang kelima. Orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, hatinya akan melimpah dengan syukur, yang menjadi kekuatan bagi dirinya untuk menjadi saksi akan kebaikan Tuhan di tengah dunia ini. Semoga Tuhan memampukan kita mengecap kebaikan yang diberikannya setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini. Ajar kami selalu mengecap kebaikan Tuhan. Tidak hanya saat kami berada dalam situasi yang menyenangkan saja, tapi juga kami mau belajar untuk mengecap kebaikan Tuhan di saat kami harus mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita. Jangan lupa membagikan renungan ini kepada saudara-saudari kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.